Pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat dan setiap aktivitas yang Anda lakukan memuarakan Anda pada sebuah kesuksesan. Berjumpa lagi dengan kami, Ridwan Haryanto and Friends Resonansi. Setelah 10 tahun para driver online tidak mendapatkan THR dari aplikator, maka pada Lebaran tahun ini pemerintah memastikan driver online dan juga kurir akan mendapatkan THR dari aplikator sebesar 20% dari pendapatan yang mereka peroleh selama 12 bulan terakhir, di mana aplikator akan membayar dalam bentuk tunai. Pada tahun-tahun sebelumnya, para driver online hanya mendapatkan bantuan berupa sembakau. Itu pun tidak murni 100%, artinya sifatnya subsidi dengan menerapkan diskon harga barang. Jumlah driver online yang mendapatkan THR sebanyak 250.000. Mereka adalah driver online aktif, dengan kata lain bisa disebut yang memang menggantungkan mata pencahariannya dari profesi ini. Sementara tercatat 1 juta sampai 1.500.000 lebih driver yang sifatnya part-time akan mendapatkan THR, namun besarannya disesuaikan dengan kemampuan aplikator. Dalam acara talkshow di Metro TV, Ketua Asosiasi Ojek Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono mengatakan bahwa data tersebut tidak benar. Dalam kalkulasi asosiasinya, dari angka 1,5 juta, mungkin hanya 50 sampai dengan 250.000 yang part-time. Selebihnya adalah mereka yang bermata pencarian dari sektor ini. Bahkan, Igun menuding angka 250.000 penerima THR adalah jumlah driver yang terkait dengan aplikator atau driver perusahaan, bukan driver individu. Yang part-time itu malah jumlahnya sangat sedikit ya. Sebagian besar adalah full-time mereka menjadi pengemudi ojol. Gitu. Dari 1,5 juta mungkin yang part-time itu hanya sekitar 50.000 atau 100.000. Sisanya ya itu adalah full-time. Sehingga ini ada penyimpangan data. Seharusnya ada transparansi dari pihak perusahaan aplikasi. Dari mana angka 250.000 tiba-tiba keluar angka 250.000 yang full time? Apakah ini hanya ojol-ojol binaannya aja dari perusahaan aplikasi yang akan diberikan? Sedangkan teman-teman kami yang full time juga yang tidak dianggap sebagai binaan dari perusahaan aplikasi ini dilupakan oleh perusahaan aplikasi. Seruan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar aplikator memberikan THR bagi driver online dan kurir memang diaminkan oleh pemangku aplikator. Namun demikian, aplikator memanfaatkan seruan tersebut dengan membuat syarat bagi driver untuk memperoleh THR. Syarat itu adalah antaranya jumlah trip harus mencapai 250 order dalam 1 bulan. Syarat lainnya adalah jumlah jam kerja alias harus online selama 9 jam. Artinya, jam kerja ini sudah di luar ketentuan yang diterapkan pemerintah, yaitu 8 jam kerja. Syarat lainnya adalah pengemudi online harus memperhatikan rating pengemudi serta tidak melakukan pelanggaran kode etik yang diterapkan aplikator. Dengan demikian, tidak serta-merta driver online dan kurir bisa mendapatkan THR. Butuh kerja keras, juga dukungan dari masyarakat dan fair play aplikator. Oke, sebelum kita mengulik syarat-syarat tersebut, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang telah memberikan subscribe, like, komen, juga share. Bagi yang belum, kiranya berkenan mengikuti jejak rekan-rekan lainnya ya, yang telah memberikan subscribe, like, komen, dan share. Kami tunggu loh. Terima kasih. Oke, kalau kita melihat pada aspek jumlah trip dalam 1 bulan, yaitu 250 order,
Artinya dalam satu hari mereka diharuskan menyelesaikan order sebanyak 13 order dengan asumsi jika mereka bekerja selama 22 hari untuk 8 hari sisanya mudik lebaran. Bagi ojol kendaraan roda 2, besar kemungkinan target ini bisa tercapai, mengingat mereka tidak terdampak dimensi unit kendaraan di saat macet. Namun untuk driver roda 4, butuh kerja ekstra jika ingin memperoleh THR dari aplikator. Kemacetan dan order anyep adalah hal yang menghantui R4. Terlebih di bulan puasa, mayoritas warga banyak menahan diri untuk bepergian. Artinya, order akan ramai di jam dan pulang kantor, yang notabene adalah jam macet. Dengan demikian, tidak tertutup kemungkinan jam kerja atau jam online pengemudi R4 bisa di atas 9 jam kerja, guna memenuhi target perolehan THR. Ini dengan catatan jika syarat-syarat yang diterapkan R2 berlaku juga untuk R4. Dengan melihat kondisi objektif tersebut, maka alangkah bijaksananya jika aplikator membuat syarat yang berbeda untuk R4 dibandingkan dengan roda 2. Selain dua faktor itu, ada faktor lainnya yang bisa menjadi penyebab gagalnya driver online memperoleh THR atau BHR, yaitu perilaku konsumen. Tidak sedikit dijumpai konsumen yang memberikan komentar negatif dan memberi bintang 1, 2, atau 3 pada driver dan atau yang melakukan pembatalan order sepihak, di mana pemberian bintang dengan skor 1, 2, dan 3 dari konsumen kepada driver akan berdampak penurunan rating driver. Sementara driver sudah menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu menjemput dan mengantar customer dalam keadaan sehat dan selamat. Tidak jarang dijumpai konsumen yang mengeluhkan penjemputan terlalu lama, driver yang bau badan, unit yang kotor, dan sisi negatif lainnya yang tidak ada kaitannya dengan keselamatan mereka. Konsumen harus memahami bahwa unit atau kendaraan R4 dan R2 tidak selamanya bisa bersih, dan itu bukan disebabkan karena kemalasan driver, melainkan karena faktor cuaca, yaitu hujan. Masa iya driver harus mencuci mobilnya setiap saat? Kapan nariknya alias cari duit untuk keluarganya, cuy? Ada juga perilaku customer yang merasa tidak puas dengan mendapatkan mobil yang tidak sesuai harapannya, semisal dengan mendapat mobil LCGC. Ada juga perilaku customer yang tidak mau lewat tol dan meminta driver untuk tidak lewat tol hanya tidak ingin terbebani dengan biaya tol. Namun, driver menolak permintaan tersebut dan tetap mengikuti SOP dari perusahaannya, yaitu melalui tol. Atas ketidakpuasannya itu, mereka tumpahkan dengan memberikan komentar yang negatif, juga memberikan bintang 1 atau 2 kepada driver. Nah, kalau di aplikasi terkenal dengan sebutan bintang, di YouTube familiar dengan sebutan subscribe, like, komen, dan share. Mana nih? Ayo mainkan jemari Anda agar channel kami terus berkembang. Ditunggu ya. Terima kasih. Kita lanjutkan guys. Nah, hal-hal seperti ini yang luput dari pengamatan pemerintah, mengingat perilaku negatif customer itu bisa menggagalkan jeripayah driver R2 dan R4 dalam upayanya memperoleh THR atau BHR. Jika rating penerimaannya tiba-tiba anjlok alias di bawah syarat yang ditentukan aplikator. Di ranah ini juga besar kemungkinan aplikator bisa bermain jika dirasa kebijakan pemberian THR atau BHR driver membebani keuangan mereka. Tidak tertutup kemungkinan para aplikator akan menurunkan rating penerimaan driver dengan mengatasnamakan customer, mengingat sistem berada di bawah kendali mereka, alias yang tidak bisa terjamah oleh para driver dan pemerintah, alias hanya Tuhan dan aplikator yang tahu. Tentu para driver online juga berharap agar masyarakat bisa menahan diri untuk berkomentar negatif dan menahan diri memberikan bintang 1 atau 2, kecuali jika keselamatannya terancam atau sang driver melakukan tindakan asusila. Begitupun aplikator sekiranya bisa bermain fair play.
Kebijakan pemberian THR bagi ojol dan kurir hendaknya juga diapresiasi oleh pengguna dengan mendukung para driver transportasi berbasis online dengan senantiasa memberikan bintang 5 kepada para driver. Dengan demikian, customer juga sama halnya menjalankan ibadah amal kebaikan kepada para driver online. Tentu sekalipun nilainya ratusan rupiah, THR yang mereka dapati pastinya sangat berarti bagi driver dan keluarganya dalam merayakan Hari Raya Lebaran. Sementara di sisi driver, hendaknya bisa menjaga diri dari sikap customer yang tidak mengenakan, juga menjaga etos kerja dan senantiasa berperilaku positif agar dapat THR. Yuk kita dukung driver online untuk mendapatkan hak THR-nya dengan memberikan 5 bintang. Bagaimana menurut pendapatmu guys? Sampaikan dalam kolom komentar ya. Dan bantu kami juga dengan Anda menekan tombol subscribe, like, dan share. Terima kasih and see you the next content. Bye.